ringan atau tingkat kerapatan pori-pori screen. Setiap produksi mempunyai screen yang berbeda. Untuk plastik berbeda dengan yang dipakai untuk kertas. Untuk kertas berbeda pula dengan yang dipakai untuk kain. Kalau yang dipakai untuk kain biasanya lebih jarang pori-porinya. Ini bingkai. Nanti akan kita sampaikan penyiapan bingkai ini dengan sekaligus ciri-ciri dari kerapatan screen. Kemudian yang kedua adalah meja cetak. Meja cetak ini didesain khusus. Yang pertama syaratnya harus kokoh, tahan terhadap tekanan kerja. Ini kalau kita tidak bisa membuat sendiri, kita bisa mengupahkan dengan tukang kayu dengan teknis yang sudah kita gambar atau kita sketch bisa. Pada dasarnya untuk meja sablon ini di samping kokoh, dia harus mampu untuk mencetak sesuai bahan yang dikehendaki. Kalau yang di hadapan saya ini adalah meja sablon yang berlubang. Artinya lubang ini bisa kita pakai untuk meletakkan kaca. Fungsi dari kaca ini adalah agar nanti kita bisa melihat dari cetakan yang ada di alas kaca ini tertembus oleh sinar lampu di bawahnya. Terutama untuk pekerjaan yang lebih dari 2 warna, lebih dari 1 warna, 2 warna, 3 warna, dan seterusnya. Itu memerlukan kaca untuk melihat pedoman kita menyablon. Jadi meja sablon terdiri dari rangkaian kayu seperti ini, kemudian kaca, kemudian ada pengikat, dinamakan pengikat atau bagel, atau disebut pula engsel karena bisa untuk naik turun. Kemudian ada untuk menurunkan sepitan sebagai pengikat antara meja sablon dengan screen yang akan kita pakai di sini, masuk di sini. Kemudian lampu di sini sebagai penerang, karena kalau kita akan menumpangkan hasil di sini, di atasnya sini, untuk menumpuk kelir atau menambah warna selanjutnya, itu akan harus memakai pedoman di bawah ini. Dari sorotan cahaya akan menembus gambar sehingga kita bisa tepat untuk memasang kertas di atas alas, bisa presisi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alat afdruk. Alat afdruk itu merupakan obat-obatan, kemudian alat pengaduk, kemudian alat untuk mentursir yang nanti akan kita lihat pada proses pengafdrukan. Nanti akan terungkap semuanya alat-alatnya apa saja. Itu alat afdruk. Yang selanjutnya adalah cat atau obat-obatan penunjang seperti ini. Ada berbagai merek cat, kemudian berbagai tipe cat sesuai dengan bahan yang akan kita sablon nanti. Untuk kertas itu bisa menggunakan cat mana saja, baik itu cat sintetis yang semacam ini, baik itu cat yang kita oplos dari mungkin untuk spanduk atau kain juga bisa untuk diterapkan di kertas. Tetapi yang paling bagus memang cat yang sintetis semacam ini. Ada yang PVC, ada juga yang HDPE dan selanjutnya. Ini
bisa kita beli di toko supplier sablon yang menyediakan lengkap segala zat untuk keperluan sablon kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana penunjang. Ini misalnya cutter, gunting, kemudian ada juga solasi atau selotip. Ini lakban, ini solasi bolak-balik yang akan menunjang proses produksi nanti. Kita akan bisa lihat setelah proses produksi kita laksanakan. Demikian untuk langkah yang pertama. Yang kedua adalah rakel. Yang selanjutnya adalah rakel. Ini kita kenal berbagai macam rakel. Ada yang terbuat dari karet ban. Karet ban yang sebetulnya juga cukup bagus, tetapi ketahanannya agak kurang. Dalam arti kalau kita produksi di atas 1000 misalnya, terkena reducer atau pengencer dari cat ini akan berubah, jadi tidak lurus lagi. Tetapi nanti juga ada cara untuk mengembalikan semula. Ada juga yang khusus, sintetis khusus, berbahan khusus seperti ini. Memang relatif mahal, tetapi lebih bagus dan memang khusus untuk tahan terhadap zat kimia. Ini rakel, bentuk dari ujung rakel atau mata rakel itu ada 3 macam. Yang satu berbentuk U atau tumpul, kemudian yang kedua berbentuk V atau lancip, yang ketiga berbentuk L atau kotak persegi. Tetapi yang sering digunakan yang berbentuk V, lancip, karena lebih halus hasilnya nanti, terutama untuk pekerjaan yang kecil-kecil itu menggunakan ujung rakel V. Ini mengenai rakel. Kemudian untuk penunjang yang lainnya dari rakel ini adalah alat untuk meruncingkan ujungnya. Ini ada amplas, ya kita kenal amplas dari yang mulai kasar sampai yang halus. Ini hanya untuk perawatan selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan pada langkah yang pertama, pengenalan untuk menyiapkan dari alat-alat sablon. Yang kedua adalah merekayasa alat-alat sablon. Yang perlu kita ketahui ada 2 macam bingkai. Bingkai yang beralur, kemudian bingkai yang lurus, tidak ada alurnya. Nanti untuk yang beralur ini dipakai untuk memasukkan kayu penjepit. Kayu penjepit. Baiklah, saya peragakan langsung untuk pemasangan screen. Meskipun harus ada keterampilan khusus, tetapi perlu kita perhatikan juga karena keadaan darurat. Mungkin kita butuh waktu untuk menyiapkan alat, sedangkan screen kita sudah jebol, umpamanya seperti ini, sudah rusak tidak bisa kita gunakan, sehingga perlu kita perbaiki dengan memasang screen. Nah, di sini saya sampaikan cara yang pertama untuk cara basah. Cara basah biasanya untuk memasang screen yang beralur seperti ini. Cara basah, kita siapkan screen sesuai ukuran bingkai. Kemudian screen ini kita jahit
kita sambung dengan kain, karena screen ini kebetulan terlalu pas ukurannya, sehingga perlu kita sambung untuk nanti tarikan, untuk tarikan screen. Nah, kemudian kita siapkan list kayu seperti ini, kita ukur sesuai ukuran dari panjangnya alur di bingkai. Kita potong menggunakan cutter. Setelah itu kita paku ujung-ujungnya. Kita gunakan paku yang kecil saja, yang kira-kira bisa menembus kayu. Kita pakukan ujung-ujungnya karena kita memerlukan pegangan pertama sebelum kita melanjutkan pemasangan berikutnya. Nah, ini kita membuat paku-paku ini menancap di sini agar nanti pada saat kita memasang tidak kesulitan. Hanya sementara saja. Nah, di sini bisa kita pasang langsung. Kita pakukan di ujung pertama. Memang paling sulit itu memasang screen sendiri, tetapi kalau kita sudah terbiasa kan lebih mudah. Nah, kemudian kita tarik ujungnya di sini, karena ini berlebihan, ada kelebihan dari kayu, kita potong. Kemudian kita tancapkan paku di sini. Kita tarik dahulu biar bisa tarikannya kuat. Baru selanjutnya kita pasang yang di sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini kita lanjutkan pemakuan serapi-rapinya. Ini adalah cara kering, artinya tidak perlu kita basahi. Tetapi kalau cara yang basah, ini harus menggunakan air untuk membasahi screen. Kita basahi screen. Sehingga tarikannya nanti bisa lebih erat lagi. Tarikannya bisa lebih erat lagi. Jadi nanti perlu ada yang membantu, tolong adik-adik bantu. Dipegangin di sini. Ya, ini untuk melanjutkan pemasangan list. Nah, ini adik-adik yang perlu adik-adik ketahui, ini nanti akan kami tunjukkan yang sudah jadi. Nanti masih perlu kita kuatkan lagi, kita kencangkan lagi. Dengan menggunakan tangan memang harus dibantu oleh tenaga menarik, karena kita kalau melaksanakan sendiri kurang stabil tarikannya. Ini harus bisa kencang. Kalau kita memasangnya dalam keadaan basah, maka akan